Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 1 akan menampilkan sebuah video praktik yang berjudul Praktik Alat Klinometer untuk mengukur ketinggian secara tidak langsung. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Denisha, Muhammad Azmi, Naila, Nasya, Reza, dan Sani. Latar belakang, klinometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut kemiringan, elevasi atau depresi suatu objek terhadap arah gravitasi. Klinometer dapat digunakan untuk mengukur tinggi pohon, tiang, menara, bangunan, dan lain. Cara kerja klinometer. Klinometer bekerja dengan prinsip bandul yang tegak lurus terhadap bidang datar. Sudut kemiringan ditentukan dari sudut antara garis tegak lurus dengan tali gantungan bandul yang dapat dilihat pada busur derajat. Klinometer sederhana dapat dibuat sendiri dari bahan-bahan yang mudah didapatkan seperti benang wol, pipa atau sedotan, busur, solasi atau double tip. Cara pembuatan klinometer sederhana. 1. Alat dan bahan pegangan klinometer, yaitu stabilo, papan kayu, amplas, gergaji. Proses pembuatan pegangan klinometer bentuk pistol. 1. Gambar pola pistol pada papan kayu. 2. Potong papan kayu sesuai pola. 3. Haluskan papan kayu yang sudah dipotong. 4. Gambar juga papan kayu agar lebih menarik. 5. Pistol sebagai pegangan klinometer telah siap digunakan. Proses pembuatan klinometer. 1. Tempelkan double tape pada busur derajat, lalu tempelkan sejajar dengan bagian atas pistol. 2. Tempelkan benang yang sudah ada diberi pemberat ke atas busur derajat. Pakaikan perekat tepat pada titik tengah busur. 3. Tempelkan double tape pada pipa, lalu tempelkan pada bagian atas pistol sebagai pembidik. Klinometer sudah siap untuk digunakan. Praktek penggunaan klinometer yang pertama adalah pengukuran tiang bendera. Yang pertama, mengukur sudut elevasi. Praktik kali ini benang segaris dengan sudut 142 derajat, maka sudut elevasinya adalah 52 derajat. Yang kedua, mengukur jarak dari pembidik ke tiang bendera. Praktik kali ini diketahui jaraknya adalah 725 cm, sama dengan 7,25 meter. Yang ketiga, mengukur tinggi orang yang membidik. Ukur dari ujung kaki hingga mata. Praktik kali ini diketahui tinggi pembidik adalah 145 cm, sama dengan 1,45 meter. Langkah selanjutnya adalah menghitung ketinggian tiang bendera dengan sudut elevasi. Diketahui sudut elevasinya adalah 52 derajat. Jarak atau kita misalkan X adalah 7,25 meter. Dan tinggi pembidik atau kita misalkan H yaitu 1,45 meter. Ditanyakan berapa ketinggian tiang bendera atau kita misalkan Y. Sesuai yang telah disampaikan oleh guru mata pelajaran bahwa menghitung ketinggian bisa dengan rumus ketinggian sama dengan tan alfa dikali jarak antara benda dan pembidik ditambah dengan tinggi pembidik. Ini sama saja dengan Y sama dengan tan alfa dikali X ditambah H sama dengan tan 52 derajat dikali 7,25 ditambah 1,45. Tan 52 derajat adalah 1,27, berarti sama dengan 1,27 dikali 7,25 ditambah 1,45. Hasilnya Y sama dengan 10,6 meter. Jadi ketinggian tiang bendera adalah 10,6 meter. Praktik yang kedua yaitu mengukur pohon yang berada di lapangan. Yang pertama, mengukur sudut elevasi. Praktek kali ini, benang segaris dengan sudut 135 derajat, maka sudut elevasinya adalah 45 derajat. Yang kedua, mengukur jarak dari pembidik ke pohon 1. Praktik kali ini diketahui jaraknya adalah 790 cm atau sama dengan 7,9 meter. Yang ketiga, mengukur tinggi orang yang pembidik. Praktik kali ini diketahui tinggi pembidik adalah 157 cm
atau sama dengan 1,57 meter. Selanjutnya adalah penghitungan yang kedua, yaitu menghitung ketinggian pohon satu atau pohon yang salah satu yang berada di lapangan dengan sudut elevasi. Diketahui sudut elevasinya adalah 45 derajat. Jarak atau X itu 7,9 meter. Tinggi pembidik atau H itu 1,57 meter. Ditanyakan berapa ketinggian pohon satu atau Y? Jawab, Y sama dengan tan alfa dikali X ditambah H sama dengan tan 45 derajat dikali 7,9 ditambah 1,57. Tan 45 itu 1 ya, berarti sama dengan 1 dikali 7,9 ditambah 1,57. Hasilnya adalah 9,47 atau kita bulatkan menjadi 9,5 meter. Jadi ketinggian pohon satu adalah 9,5 meter. Yang ketiga, mengukur pohon yang ada di parkiran. 1. Mengukur sudut elevasi. Praktik kali ini, benang segaris dengan sudut 146 derajat, maka sudut elevasinya adalah 56 derajat. 2. Mengukur jarak dari pembidik ke pohon yang ada di parkiran. Praktik kali ini, diketahui jaraknya adalah 920 cm sama dengan 9,2 meter. 3. Mengukur tinggi orang yang membidik. Praktik kali ini diketahui tinggi pembidik adalah 160 cm sama dengan 1,6 meter. Apa ketinggian pohon tersebut? Ya, kita bisa menghitungnya dengan sudut elevasi. Diketahui sudut elevasinya adalah 56 derajat. Jarak atau X adalah 9,6 meter. Dan tinggi pembidik atau H adalah 1,6 meter. Ditanyakan ketinggian pohon 2 atau pohon yang berada di parkiran. Jawab, Y sama dengan tan alfa dikali X ditambah H. Dengan demikian, Y sama dengan tan 56 dikali 9,6 ditambah 1,6. Sama dengan tan 56 itu adalah 1,4 dikali 9,6 ditambah 1,6. Dengan demikian, Y sama dengan 14,5 meter. Itu sudah dibulatkan ya. Jadi ketinggian pohon 2 adalah 14,5 meter. Bulan kali ini adalah klinometer adalah alat yang digunakan untuk mengatur sudut kemiringan elevasi atau depresi suatu objek terhadap arah gravitasi. Klinometer dapat digunakan untuk salah satunya mengukur ketinggian suatu benda. Dalam menghitung ketinggian suatu benda atau Y, perlu diketahui sudut elevasi. Tan alfa, jarak antara pembidik dan benda. X, ketinggian pembidik dari ujung kaki sampai mata. Rumus yang digunakan adalah Y sama dengan tan alfa dikali X tambah H.